Nah, saya menggunakan tools yang bernama Navigate Premium. Ini tools untuk kita melakukan database, ya, untuk melakukan pendataan database. Nah, di sini sih sudah ada datanya. Nah, supaya dari awal ya, maka saya akan hapus dulu data tersebut. Jadi saya buang-buang dulu ya. Nah, dengan menggunakan Navigate ini, kita sebetulnya sangat dipermudah untuk melakukan pemodelan data atau membuat struktur data ya. Namun tentu saja dengan tools lain juga sama ya, bisa digunakan. Misalnya kita menggunakan PHP-MyAdmin atau menggunakan tools lain. Setahu saya sih yang diajarkannya PHP-MyAdmin ya. Tetapi jika ingin menggunakan Navigate ini bisa diinstal. Oke ya. Bagaimana cara membuat tabel? Nah, jadi gini. Yang namanya database relasional ini adalah kumpulan data yang dibuat dalam bentuk tabel-tabel. Ya, tabel itu terdiri dari baris dan kolom, di mana baris itu berupa data dan kolomnya itu berupa atributnya. ID-nya si kantor yang isi. Kamu sudah pernah isi ini, jangan isi lagi. Anak ID anak ini sudah pernah isi, jangan isi lagi. Gitu kan. Dengan menggunakan Navigate, kita ini bisa punya beberapa tools untuk membuat tabelnya. Kemudian ada yang disebut dengan view. View itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk mengelola tabel-tabel ini. Dan kemudian ada juga query, ya seperti ini. Dan juga ada function, ini untuk membuat fungsi-fungsi yang disebut dengan store prosedur. Itu bisa juga untuk melakukan pengkodingan, pengolahan terhadap data yang dibuat di tabel-tabel ini. Nah, saya contohkan dulu ya. Misalnya kita pengen punya data posyandu. Nah, caranya kita beri dulu ID-nya. Kemudian ada namanya. Kemudian ada desanya ya. Karena asumsi posyandunya itu di desa. Jadi nama posyandu. Ini ya. Nah, kita lihat setiap tabel itu seharusnya ada key-nya. Key itu berarti menunjukkan bahwa data ini tidak boleh kosong ya, key ini nggak boleh kosong. Jadi untuk identitas agar supaya datanya ini unik, tidak ada yang double-double ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengisinya? Seperti ini ya. Kita ID-nya karena integer, kemudian nama puskesmasnya ya. Ada di desa 1 ini misalnya. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini nah, ini akan error ya. Kenapa? Karena ID-nya kosong, kita berusaha menge-save. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya data, ini strukturnya, ini yang saya sebut dengan struktur tabel itu, kemudian ini yang kita isi dari datanya, data posyandu. Kemudian kita buat lagi tabel bayi ya. Nah, bayi itu sama ya, kalau tabel itu selalu kita beri ID dan ID-nya kita jadikan key. Kalau key dia akan not null artinya dia nggak boleh kosong. Kemudian kita beri nama bayi ya. Kemudian ada
date of birth, tanggal lahir. Nah, kemudian ini dulu ya, cukup 3. Nah, ada baby. Nah, babies ini kita beri data. Nah, kalau seperti ini, date of birth-nya misalnya misal tahun lalu ya lahirnya. Nah, ini nih ya, misalnya dia lahir bulan lalu ya. Kemudian ini misalnya tahun lalu. Nah, ini ya. Nih, jadi datanya seperti ini. Mau tambahin satu lagi ya, misalnya ini lahirnya. Nah, itu ya. Nah, ini datanya. Jadi sekarang kita punya ini tabel ya, disebut tabel posyandu. Sementara ini disebut dengan tabel untuk babies. Oke? Ya, jadi inilah yang disebut dengan database relasional. Untuk membuat seperti yang saya lakukan barusan, sebetulnya kita mudah ya, mudah untuk membuatnya karena atributnya sederhana. Field-nya cuma nama gitu ya. Sesungguhnya kalau kita membangun sistem, kita perlu mengidentifikasi ada tabel yang diperlukan apa aja, atributnya apa aja. Tidak sesederhana ini, karena ini hanya contoh ya. Kita hanya menunjukkan, oh ini tabel gitu. Ini atribut, kira-kira seperti itu. Nah ini atributnya ada 3, ada 4 data gitu ya. Nah ini sederhana saja. Nah, namun kalau kita ingin tabel yang lebih kompleks, lebih rumit, kita bertanya-tanya, kita perlu atribut apa lagi ya untuk babies. Kayaknya babies itu kan datanya nggak cuman nama sama tanggal lahir dong. Kalau namanya sama tanggal lahirnya sama, gimana? Nanti ketuker bayinya. Berarti harus ada data yang lainnya juga kan. Kalau bayi kan nggak punya NIK, nggak punya nomor KTP, maka dia perlu data berupa yang lainnya. Oke ya, nah ini data tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, dengan pendekatan ORM, kita cukup dengan melihat ke struktur data dari kelas diagram. Ya, itulah gunanya kelas diagram. Itulah tolong kelas diagramnya dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin, supaya pada saat kita membuat model data, kita tinggal mengambil dari kelas diagram tersebut. Itu ya. Nah, kalau misalnya kelas diagramnya asal-asalan, nanti programmer akan membuat database-nya juga asal-asalan sesuai dengan si struktur data dari kelas diagramnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi tugas seorang desainer itu memastikan, ini kan saya jadi programmer nih ya ceritanya. Nah, programmer ini harus membuat seperti ini. Saya menggunakan Postgre di sini ya, kebetulan karena memang yang jalannya servernya untuk Postgre. Nanti kalau misalnya harus pakai MySQL gimana? Ya MySQL beda lagi, atau pakai SQLite, atau pakai database lain. Itu mah tugas programmer. Tugas kita sebagai desainer adalah membuatkan model data tersebut, struktur datanya. Nah, saya ingin menunjukkan ya, ini bayi kan takut ketuker ya, ada yang namanya sama. Coba misalnya saya bikin data namanya persis sama. Data nomor 5 namanya sama juga Budi.
tanggal lahirnya sama juga. Ini ya, tahun lalu. Tanggal 6. Nih, sama. Sama-sama Budi, sama-sama lahirnya 6. Oh, nih tanggalnya salah. Seperti ini ya. Nah, kok sama ya? Nanti ketukar bayinya. Maka kita harus pastikan dulu dia terdaftar di posyandu yang mana. Seharusnya dipastikan juga ya orang tuanya nanti siapa. Sehingga si data bayi ini harus kita lengkapi dengan data posyandu ya. Kita lihat di sini baru ada 3 atribut, kita perlu tambahkan dengan posyandu. Tapi kalau dengan database, kalau sudah belajar database, kita tahu kalau sudah ada tabelnya, maka kita cukup membuatkan ID-nya saja ya. Kemudian kita buatkan relasi foreign key dari tabel posyandu ID tersebut ke tabel bayi. Oh, sorry. Kebalik. Dari tabel bayi ke tabel posyandu dan kita ambil ID-nya. Nah, gini ya. Ini yang namanya foreign key. Artinya, si tabel bayi ini sekarang terhubung dengan tabel posyandu. Ya. Kenapa? Karena setiap bayi itu seharusnya didaftarkan ke posyandu tertentu. Sampai sini kebayang ya. Jadi kita harus punya tabel yang saling berrelasi. Oke. Nah, berarti bayi ini sekarang diisi ya. Nah, karena ini diisinya posyandu ID, maka kita harus memperhatikan di posyandu ini ada berapa ID-nya. Ternyata ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka kita tuliskan misalnya kalau Budi dari posyandu 1, ini posyandu 1 juga. Kalau Susi dari posyandu 2, Herman dari posyandu 3, ini dari posyandu 4. Ada nggak posyandu 4? Posyandu 4 itu tidak ada ya. Coba kita lihat. Oh, ada. Posyandu 4. Nih, kalau pakai Navigate ini enak. Dia bisa memilih. Gitu. Jadi kalau misalnya saya punya bayi baru, saya tulis ya. Bayi nomor 6. Namanya Susan. Tanggal lahirnya misalnya baru lahir bulan lalu. Nih, seperti ini ya. Lalu dia dari posyandu mana? Posyandu mana? Ternyata dia posyandu nomor 2. Kelihatan? Nah, ini kita save ya. Nah, begini. Ini yang disebut dengan ada foreign key ya. Barangkali lupa atau gimana. Kenapa sih ada foreign key? Karena kita nggak usah menuliskan posyandu lengkapnya. Nih, kita tidak perlu menuliskan alamatnya atau nama posyandunya dan lain sebagainya ya, atau desanya ada di mana. Kita cukup menuliskan ID dari posyandu itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kalau ini sudah paham, maka kita bisa menggunakan query. Nah, query ini untuk mengolah data. Karena menggunakan Navigate ini, saya akan memanfaatkan Query Builder. Sebetulnya sih Query Builder ini di semua sistem juga ada ya. Mudah-mudahan ya di semua tools ya.
Jadi di query builders ini saya tinggal memasukkan tabelnya, lalu memasukkan ininya apa si tabelnya ya. Kalau saya mau pakai alias, misalnya alias A gitu. Ya. Jadi nanti kalau di build and run kita dapatkan seperti ini. Tuh, select A ID bla 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 gitu ya. Kalau misalnya saya balik lagi ke query builder, aliasnya saya hilangin ya. Seperti ini ya. Nah, kalau ada merah-merah, dia akan error ya. Karena aliasnya hilang. Saya hapus ya. Nah, ini query. Query juga harus selalu dikuasai oleh desainer. Sebetulnya sudah diajarkan juga, tapi barangkali lupa ya. Nih, seperti ini. Nah, misal kalau saya pengen yang muncul ini datanya hanya dari Posyandu 2. Gimana caranya? Ada yang ingat? Pakai apa? Maka kalau ditulis langsung bisa ya. Ini pakai where. Karena pengennya hanya dari Posyandu nomor 2, maka kita beri syarat seperti ini. Where sama dengan 2. Nah, seperti ini. Oke ya. Ya, kalau misalnya pengen Posyandu nomor 1, berarti kita tinggal ganti menjadi 1. Ya kan? Kalau misalnya kita pengen semuanya, berarti where-nya tidak perlu ditulis. Nah, ini yang namanya query. Ini baru query select from ya. Select bintang from. Belum macam-macam. Kalau misalnya saya pengennya gini. Ini kan kita punya 6 data. Posyandu ID-nya muncul 1, 2, 3. Saya pengen agar jangan 1, 2, 3 begini yang muncul, tetapi nama posyandunya. Maka kita harus melakukan apa yang disebut dengan join ya. Nah, saya buat dulu query-nya. Nah, query builder. Kita masukkan data bayinya ya. Di sini muncul ID, nama, date of birth, posyandu ID. Lalu saya ambil yang posyandunya. Nah, karena ada foreign key, dia otomatis tuh tersambungkan ya. Maka saya cukup menampilkan name-nya. Kita lihat. Ya. Maka di query-nya terlihat seperti ini. From babies inner join ya. On posyandu ID sama dengan baby posyandu ID sama dengan posyandu ID. Kelihatan ya? Nah, ini kalau kita jalankan maka muncullah seperti ini. Ya, jadi nama Budi, tanggal lahir dari posyandu ID 1, maka dia dari Sukarasa. Wati dari 1 juga, maka Sukarasa. Herman dari 3, maka Secapa, dan seterusnya. Ini kan ada sama-sama name, maka jadi oleh sistem diberi name 1 ya. Supaya dia tidak muncul seperti itu, kita tuliskan ya. Seperti ini. Nah, posyandu. Bahkan ID posyandunya bisa kita buang juga ya, karena tidak perlu lagi.
Nah, inilah yang disebut dengan query-query. Seorang desainer harus bisa membuatkan query-query untuk kebutuhan datanya. Data dari si yang akan mengkonstruksi sistem, si programmernya, ya. Jadi programmer itu harusnya ya udah dikasih tahu nanti untuk nampilin data di form. Kalau misalnya ya, bayangkan kalau datanya sedikit mah gampang. Kalau datanya udah 1000, 100 lah ya misalnya ya. Tapi datanya ternyata udah nyampe 1000. Pengen tahu dari posyandu tertentu. Maka dipilih ID posyandunya. Nanti dimunculkan khusus posyandu tertentu saja. Where ID posyandu gitu ya. Where sama dengan 2. Ini dari posyandu 2 doang. Tuh, dari suka jadi aja ya. Kalau misalnya pengen tahu dari posyandu 1 gimana? Nah, seperti ini, dari suka rasa semua. Oke, jadi query ini yang disebut dengan query-query. Jadi untuk mengolah data, menampilkan data, dan lain sebagainya. Ini sudah harusnya dipelajari pada saat kuliah basis data, dipakai lagi di kita, karena kita sebagai desainer bertanggung jawab terhadap logika-logika dan query-query yang ada di sini. Mana select, mana join gitu ya. Nih, ada inner join itu apa ya? Kan tabelnya digabung ya. Dan seterusnya. Inilah yang harus dipersiapkan, dipahami oleh seorang desainer. Nah, berikutnya ya, kita bisa juga membuat nah, tugas kita ini sebetulnya membuatkan, saya tunjukkan dulu ya. Desainer tugasnya dia membuatkan model data ya, model data. Nah, seperti ini. Ini yang harusnya dibuat oleh seorang desainer dan dilaporkan di dokumen desain ya. Dan dengan menggunakan teknik ORM, maka dengan mudahnya kita mendapatkan struktur dari tabel-tabel yang diperlukan ini. Yaitu dengan cara melihat kelas diagram, mengambil entity-nya, kemudian kita buat struktur datanya seperti ini. Nah, inilah yang akan kita buat di tugas 9 ya. Jadi tugas 9 ini membuat model data seperti ini berdasarkan kelas diagram. Kelas diagram yang didapat pada tugas 7 ya, tugas 7 dan tugas 8 seharusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan teknik ORM. Kalau kita nggak pakai ORM, maka kita gimana dapat model data ini? Ngapain kita capek-capek bikin kelas diagram? Ngapain kita capek-capek bikin kelas entity? Menyiapkan atributnya, mendata atributnya, kalau kita tidak tahu bahwa itu nanti digunakan untuk membuat tabel. Kalau kita sudah tahu bagaimana membuat tabel, sudah tahu caranya, sudah mengerti tentang struktur data dan database, ya ke situ nyambungnya antara materi kita desain dengan database. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang kita perlu untuk membuat tugas. Saya taruh dulu di ini ya, di e-learning. Jadi sekarang ini kita fokus ke
tugas 7, kelas tugas 7 itu kan membuat kelas entity ya. Nah, baru di kelas tugas 8 itu kalau ada inheritance-nya, tugas 9 membuat ORM-nya atau teknik ORM-nya. Nah, untuk hari ini saya minta tolong dari kalian untuk menunjukkan tugas 7-nya ya, supaya bisa kita lihat bahwa memang bisa dibuat menjadi struktur datanya. Silakan.